Halo semuanya, jadi untuk video kali ini gue berbagi tentang bagaimana untuk berhenti menangis. Jadi sebenarnya banyak orang itu salah paham kalau kita menangis itu artinya kita lemah, itu artinya kita nggak kuat. Tapi sebenarnya menangis itu adalah satu respons alami yang sangat-sangat normal dan seharusnya dinormalisasikan. Dan bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan memalukan atau sesuatu hal yang harus kita jauhi. Karena menangis itu adalah tanda kita itu adalah seorang manusia yang kuat dan mempunyai emosi seperti orang-orang lain. Untuk kita berhenti menangis di saat-saat yang misalnya lu udah gak mau nangis lagi, atau misalnya kalau lu lagi di publik dan lu gak mau terlihat menangis, lu bisa mengaplikasikan 11 tips ini. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu kalau kita itu lagi menangis atau lagi sedih. Jadi kita harus tarik napas dalam-dalam. Karena tarik napas dalam-dalam ini adalah satu tips yang sangat efektif untuk kita merasa lebih tenang dan gak panik. Karena biasanya kalau kita menangis itu kita itu dalam keadaan yang gak stabil, emosi kita itu lagi kacau gitu ya. Jadi bagaimana untuk menenangkan diri kita? Salah satunya adalah dengan menarik napas dalam-dalam. Karena di saat kita mengambil napas dalam-dalam itu, kita dapat menenangkan sistem saraf kita. Jadi bagaimana untuk menarik napas dengan tenang adalah dengan menghitung 4 saat. Jadi gimana gitu ya, lo harus tarik napas, hitung sampai 4, 1, 2, 3, 4, abis itu lo hembus. Sama juga tekniknya, kalau misalnya lo tarik napas, lo hitung 4 saat, lo hembus juga 4 saat. Yang kedua, alihkan perhatian lo. Misalnya kalau lo lagi menangis atau lagi sedih tentang sesuatu hal, lo gak bisa tetap mikirin hal yang bikin lo nangis itu. Lo gak bisa tetap mikirin hal-hal yang bisa membuat lo lebih tambah sedih atau tambah frustasi atau emosian. Jadi lo harus distract diri lo dari memikirkan tentang hal itu. Jadi ini adalah satu tips yang efektif, karena di saat lo lagi mikirin sesuatu hal yang bisa bikin lo menangis, lo harus memikirkan satu aktivitas atau satu hal yang lain yang bisa membuat lo lupa tentang hal-hal yang bisa membuat lo sedih atau menangis itu. Misalnya lu bisa mendengar musik, tapi mendengar musik itu nggak bisa dengerin musik yang kayak musik yang bisa bikin lo tambah sedih ya. Misalnya kalau lu lagi putus ya sama cowok atau sama cewek, lu nggak bisa dengerin musik yang juga membawa lu ke kesedihan. Kalau lu tahu lu bisa nangis gara-gara lu dengerin lagu ini, lagu yang bisa bikin galau gitu ya, lu tahu lu bakalan sedih, lu bakalan tambah menangis, lu nggak bisa tetap terusan dengerin lagu ini. Lu harus ganti sama lagu yang bisa bikin lu tambah senang, bisa bikin lu tambah senyum dan melupakan tentang masalah-masa lalu. Selain dari mendengar musik, lu bisa menonton film, lu bisa baca buku, dan hal-hal ini seterusnya bisa membantu lo buat melupakan segala hal atau masalah yang bisa bikin lo menangis itu. Dan cara ini dikatakan lebih efektif dan lebih cepet ya untuk lo melupakan hal-hal yang bisa bikin lo sedih, karena secara otomatis lo udah gak inget ya tentang hal itu. Lu udah gak mau inget tentang hal itu, lu mau melupakan segalanya gitu. Jadi lu melakukan hal yang totally berbeda dari apa yang lu ngalamin buat lu ngerasa sedih atau buat lu menangis itu. Yang ketiga, lu bisa minum air dingin. Ini kenapa ini kayak agak aneh ya dari yang banyak-banyak tips, karena sebenarnya minum air itu banyak banget benefit, banyak banget kebaikan, banyak banget kelebihan. Dan sebenarnya kita nggak bisa lupa buat minum air, karena minum air itu bisa membantu overall well-being kita itu kayak gimana. Kita juga bisa capek gara-gara kita nggak minum air. Kita juga bisa marah-marah gara-gara kita nggak minum air. Emosi kita itu bakalan nggak bener gitu ya kalau kita neglect kesehatan kita atau kita neglect quantity air yang kita masukin ke dalam body kita gitu. Jadi penting banget untuk kita minum air. Kenapa minum air putih atau minum air dingin? Tergantung sih lu mau dingin atau lu mau hangat, kayak tergantung. Tapi yang penting lu harus minum air. Dan
bagusnya air putih. Karena air putih ini bisa membantu kita untuk berpikiran dengan lebih jernih. Bisa membantu kita buat berpikiran lebih waras gitu ya. Karena kalau kita nggak minum air, kita akan kecapean. Kita nggak bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dengan normal. Dan hal ini bisa mengganggu prestasi kita, bisa mengganggu bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Yang keempat adalah cuci muka. Jadi kan abis kita nangis itu kan kita kan nggak mau terus-terusan menangis. Jadi kita harus cuci muka kita, bagi muka kita kembali fresh. Dan di saat kita udah cuci muka, kita tahu, oh gue nggak bisa nangis lagi nih. Misalnya kalau lu nangis di kantor, atau lu nangis di sekolah, atau lagi di kampus gitu ya, tempat-tempat yang kayak public gitu ya, masa lu pengen tetap menangis gitu ya, masa lu pengen biarin orang lihat lu sedih gitu, karena lu juga nggak nyaman kalau orang tiba-tiba samperin lu kenapa sih, kenapa lu nangis. Misalnya kalau lu sendiri yang pengen ya nggak apa-apa, tapi banyak orang itu kebiasaannya itu malu ya, kayak nggak mau orang deketin mereka kalau mereka lagi menangis atau mereka lagi terlihat sedih. Jadi cuci muka juga adalah satu tips yang efektif buat kita berhenti menangis, karena abis kita cuci muka kita bakalan ngerasa lebih fresh untuk menjalani hari-hari kita. Karena it's just a phase, kita nggak bakalan mungkin terus-terusan menangis ya, karena itu bakalan bikin kita lebih capek, lebih emosian, dan di saat kita emosian, orang-orang di sekitar juga bakalan kerasa ya efeknya. Setelah itu kita bisa berusaha untuk merubah posisi tubuh kita. Misalnya kan kalau kita lagi sedih, kita kayak membungkuk gitu ya, kita kayak nggak ada energi buat melaksanakan hari-hari kita, melaksanakan aktivitas kita dengan normal, dengan biasanya. Jadi kita kan biasanya kalau kita nonton movie, melihat orang itu kayak abis sedih langsung dia kayak freshen up gitu ya, kayak tegak gitu ya bodinya. Jadi itu penting banget, karena sebenarnya postur tubuh ini bisa ngasih dampak ke kita juga. Jadi harus prioritaskan postur tubuh biar kita terlihat lebih energized dan kita lebih punya semangat deh buat meneruskan hari-hari kita. Yang keenam, lu bisa berbicara dengan seseorang, lu bisa ngajak orang buat ngobrol sama lu, buat lu lupain masalah yang lu nggak mau mikirin, yang bisa bikin lu menangis itu. Kadang kita menangis karena kita ngerasa sendirian, kita menangis karena kita ngerasa kalau kita melalui semua hal sendirian. Tapi sebenarnya kita enggak, sebenarnya semua orang juga melalui hal yang sama, kesusahan yang sama, mereka juga punya struggle yang sama, cuman struggle mereka itu dalam bentuk yang berbeda. Kita nggak mungkin sering sendirian gitu ya, kita pasti punya orang buat kita berkeluh kesah. Lu harus tahu aja siapa yang cocok buat lu bercerita, bercurhat, siapa yang cocok buat dengerin semua masa lalu, dan juga nggak judgmental abis lu cerita ke mereka. Karena kebanyakan kita itu takut mau bercerita ke orang-orang, karena orang-orang kebanyakannya sekarang judgmental ya, yang suka ngejudge, yang suka kayak ngasih opini, padahal kita itu cuman pengen mereka dengerin kita, bukan pengen mereka kayak komentar apa-apapun tentang kehidupan kita. Karena di saat kita bercerita atau kita curhat ya ke teman kita, teman baik, atau ke keluarga kita sekalipun, kita bahkan ngerasa kayak beban kita itu udah kayak kita bisa melepaskan beban kita, beban emosional kita yang bisa membuat kita terus-terusan pengen memikirkan tentang masalah kita, tentang hal-hal yang bisa bikin kita itu lebih sedih dan terus-terus menangis. Yang ketujuh, kita bisa melakukan latihan relaksasi. Jadi latihan relaksasi itu kayak gimana? Gak lain gak bukan adalah yoga atau exercise atau meditasi. Penting banget karena di saat kita yoga atau kita meditasi, kita tuh lagi fokus pengen melakukan olahraga atau pengen kayak mindfulness gitu doang, dan di saat itu kita langsung bisa lupa masalah kita. Yang ke-8, kita bisa menuliskan perasaan kita di jurnal atau di HP sekalipun. Di saat lu ngerasa sedih atau lu pengen menangis atau lu udah gak kuat, lu bisa mencari kesempatan buat
duduk atau baring atau apapun, dan lu menuliskan perasaan lu saat itu, apa yang lu lagi ngerasain, lu taruh semuanya di journal lu. Karena gue menulis journal udah lama, dan gue sekarang itu gue baru kayak bener-bener melihat efek dan melihat betapa penting banget buat lu journal hari-hari lu, journal perasaan lu lagi ngerasain gimana. Karena kenapa ya, kita itu butuh sesuatu yang bisa membuat kita itu lebih tenang. Dan kita sebenarnya manusia ini cuman pengen menceritakan keluh kesah mereka ke orang yang bisa mengerti. Tapi oke, kebanyakan kita itu ngerasa semua orang itu nggak bisa dipercayakan. Kita nggak bisa 100% menaruh kepercayaan kita ke orang. Jadi kita bisa menyiapkan satu journal ya buat kita sendiri, buat kita tulis apa yang kita ngerasain, buat kita ngerasa kayak, oh sebenarnya gue nggak sendirian kok, gue punya diri gue masih punya diri gue yang sebenarnya bisa mengerti. Diri gue sendiri adalah diri gue, atau Tuhan misalnya. Jadi dengan menuliskan segala apa yang lo rasa di hari itu, atau misalnya lo pengen bersedih atau pengen menangis tapi lo nggak tahu mau menceritakan ke siapa, lo bisa tulis di jurnal. Karena di saat lo tulis di jurnal, lo punya ruang, lo punya waktu berpikir dengan jernih, dan di saat itu lo bisa melakukan keputusan dengan lebih baik ya. Kalau misalnya lo lagi menangis, lo pengen bunuh diri atau gimana gitu ya, kan itu kan bahaya. Jadi lo harus kayak tenang dulu, duduk dulu, tulis dulu apa yang lo ngerasain, dan abis itu lo bakalan punya pikiran yang lebih jernih dan sehat buat lo melakukan keputusan dengan lebih baik. Yang ke-9 adalah visualisasi positif. Visualisasi positif ini gimana? Adalah dengan membayangkan tempat atau situasi yang lo pengen ngerasain. Karena kita itu nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke kita. Tetapi kita itu bisa kontrol atau mengawal emosi kita, memikirkan tentang hal-hal yang positif. Karena di saat kita memikirkan hal yang positif, hal yang baik, kita cuma pengen hal yang baik aja terjadi ke kita. Kita pengen hal yang positif, kita pengen hal yang bisa membuat kita tumbuh. Dan di saat itu, kita nggak bakalan ngerasa sesuatu yang negatif. Kita harus fokus ke detailing apa yang kita pengen dapatkan atau apa yang kita pengen pikirkan gitu, apa yang bisa membuat kita itu lebih tenang, lebih percaya diri, lebih bahagia. Yang ke-10, menghindari pikiran negatif. Jadi ini berbalik ke poin nomor 9 tadi barusan. Kita harus menghindari diri kita dari berpikiran negatif dalam apapun. Misalnya kalau lu lagi punya masalah nih, lu nggak percaya diri, lu bisa menyiapkan misalnya tugas lu, tapi karena lu berpikiran negatif tuh, sampai kapanpun lu bakalan nggak ngerasa kalau lu bisa melakukan yang terbaik. Sampai kapan tuh kita pengen berpikiran negatif yang nggak bakalan bawa kita kemana-mana. Jadi sebaiknya kita menjauhkan diri kita dari berpikiran negatif, karena hal itu bukan sekedar bisa membuat pikiran mental kita lebih tidak sehat ya, tapi juga di orang-orang sekitar kita juga bisa kayak tahu, bisa merasakan hal-hal yang negatif dari kita. Dan yang ke-11, kita bisa berolahraga ringan. Kalau lu nggak mau jogging, atau lu nggak mau running, atau lu nggak pengen melakukan aktivitas yang kayak berat gitu ya, ke gym misalnya, lu nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Tapi lu bisa sedikit melakukan aktivitas yang bisa membuat mental lo lebih cergas, dan otak lo bisa berpikir dengan baik. Karena di saat kita melakukan olahraga fisik, misalnya berjalan atau stretching, kita bisa melepaskan hormon endorfin. Di saat kita bisa rilis hormon endorfin, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih meningkatkan mood kita itu kayak gimana. Karena itu setiap orang yang sukses itu ya, atau setiap orang yang dikatakan sangat bagus dalam menjaga kesehatan mental dan fisikal, itu adalah dimulaikan harinya dengan berolahraga. Jadi setiap orang punya cara yang berbeda buat menghentikan atau menjauhi
dari merasa sedih atau merasa pengen nangis. Setiap orang punya metode yang berbeda. Dan ini adalah tips yang buat gue efektif buat diri gue, dan semoga aja efektif buat orang-orang yang menonton video ini. Jadi kembali lagi di video yang seterusnya. Itu doang. Dadah!